gitu Pak. Dan ini mohon diinformasikan juga kepada semua pelamar, sesuai Permenpan 20 2022 itu berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah diumumkan, itu tidak bisa ikut periode selanjutnya. Semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisa misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya. Dari Rotendao, saya mau bertanya sedikit menyangkut dengan selisih P3K guru, khususnya guru-guru yang sudah P1 dan P3. Yang saya mau tanyakan pertama adalah apakah mereka kita umumkan untuk dibuat ulang akun atau mereka menggunakan akun yang sudah ada waktu 2021? Iya, yang saya mau tanyakan adalah Pak, guru-guru yang sudah P1 dan P3 ini, apakah mereka perlu membuat ulang akun atau mereka menggunakan akun yang dibuat waktu 2021 saat mereka mendaftar? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah data-data guru yang P1, P3 ini nanti yang injek ke SSCN ini apakah dari BKN atau lewat Kemendikbud? Karena pemberkasan pasti juga melalui SSCASN. Mungkin itu yang saya tanyakan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya yang lain sudah dipaparkan oleh teman-teman yang lain. Ya baik, untuk akun tadi untuk P3K guru masih menggunakan akun lama jika memang sudah mendaftar. Kalau belum ada baru membuat akun baru. Nah itu pertimbangannya kemarin sesuai yang sudah disosialisasikan juga oleh Kemendikbud. Jadi memang seperti itu ya Pak, pakai akun yang sudah ada di SSCASN. Termasuk tadi kata Mas Audit terkait syarat-syaratnya, jika sudah ada dokumennya itu juga masih tersimpan di database kami. Lalu yang kedua, maaf tadi Pak kurang jelas. Ya, untuk data tadi ya, kalau nggak salah tadi sudah dijelaskan Mbak Indana, Pak. Ya. Kalau soal akun untuk P3K guru itu semuanya dari akun yang lama Pak, untuk P3K guru aja ya Pak. Jadi hanya P3K guru, akunnya dipakai yang lama, yang lainnya tetap mendaftar, nakes, teknis itu mendaftar lagi, membuat akun lagi gitu. Nah untuk data P1 tadi sudah jelaskan, padahal untuk P1, P2, P3 itu datanya bukan dari BKN ya, datanya dari Dikbud. Ya Bapak, untuk P3K guru semua ujiannya kan barengan ya. P2, P3 observasi, ujian seleksinya untuk umum juga barengan dengan UNBK. Nah, pengisian sisanya itu nanti by system Pak. Jadi diprioritaskan dulu yang pertama, prioritas 1 dulu, P1 ya. Lalu nanti formasinya ke P2. Lalu kalau misalnya masih ada formasinya, masuk ke P3. Kalau masih formasinya lagi sisa nih, masuk ke pelamar umum begitu Pak. Oke. Dan ini kasih. Semua pendaftarannya dari depan. Untuk lokasi untuk yang umum sisa, yang pelamar umum mendapatkan sisa yang mana, itu juga nanti ditentukan oleh Kemendikbud gitu Pak. Dan
Ini mohon diinformasikan juga kepada semua pelamar, sesuai Permenpan 20 2022 itu berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Bagi pelamar yang mengundurkan diri setelah diumumkan, itu tidak bisa ikut periode selanjutnya. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya, kalau dia sudah ditetapkan NIP-nya, mengundurkan diri, baru tidak bisa ikut. Tapi untuk Permenpan 20, coba dibaca lagi nanti, bisa dikonfirmasi, mengundurkan diri saja, tapi belum ditetapkan pengumuman kelulusannya, maka tidak boleh ikut tahun selanjutnya. Itu Pak. Baik, selanjutnya kami bacakan dulu pertanyaan dari Slido mungkin. Dari Bapak Agus Mulyanto, Kota Magelang. Pertanyaannya, kalau mau ada revisi formasi lokasi penempatan karena penggabungan SD, pengajuan revisinya Kemenpan atau Kemendikbud? Karena injeknya kan dari Kemendikbud. Mohon izin, Mbak Indana untuk menjawab. Tetap Kemenpan dulu ya, yang mengeluarkan formasi ya, Mas Audit ya. Nanti Menpan berarti itu SD-nya sudah bergabung atau gimana ya? Di situ tadi tulisannya penggabungan ya. Ya berarti nanti lokasi formasinya seharusnya jadi SD yang baru itu ya. Bisa confirm ke Menpan dulu terkait formasinya, pasti nanti juga akan disesuaikan karena kita data injeknya dari Menpan semua. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Lahat, pertanyaannya, apakah kami wajib mengumumkan di ESC-ASN tentang jenis-jenis formasi P1, P2, P3, P4 atau hanya formasi yang gelondongan? Mohon izin Mbak Indana untuk dijawab. Bisa bantu jawab terkait pengumuman dari instansi untuk formasinya. Gimana? Maaf. Untuk formasi yang akan diumumkan di SSCN tentang jenis formasi P1, P2, P3, P4, apa harus diklasifikasikan atau gelondongan aja? Formasi. Ya, untuk formasi ngikut dari SK Menpan ya. Untuk formasi daerah itu semuanya ngikut formasi dari Menpan. Kalau Menpan saya mungkin nggak ada P1, P2, P3. Nah itu yang nentuin nanti Dikbud, karena Dikbud yang nanti dapat formasinya untuk ditentukan P1 itu yang mana-mana aja. Jadi kalau untuk formasi tetap sama kayak waktu ngumumin CPNS. Jadi tidak disebutkan P1, P2, P3-nya. Mungkin gitu. Mungkin nanti kita juga belum lihat, setahu saya SK formasi untuk P3K guru tidak disebutkan ya P1, P2, P3-nya. Mungkin koreksi karena kita juga belum lihat cetakan aslinya karena kita dapatnya datanya aja. Jadi kalau misal cetakannya ada P1, P2, P3 mohon diinformasikan ke kami. Tapi setahu kami itu semuanya gelondongan udah ada unit dan jabatan kecuali pendidikan aja gitu. Bagaimana untuk P3K guru yang saat 2021 upload D2, sementara untuk saat ini sudah memiliki ijazah S1. Apakah tetap TMS karena di awal upload D2? Mohon izin, Mbak Indan. Kalau sudah ditetapkan NIP-nya lalu dibatalkan sesuai peraturan, dia nggak bisa ikut lagi. Itu nanti akan kena blokir di saat resume. Jadi seharusnya dia bukan P1 ya saat ini karena dia statusnya berarti tidak lulus. Selanjutnya pertanyaan dari Kabupaten Cirebon. Kami mendapatkan 971 formasi P1. Apakah tetap ikut seleksi administrasi? Bagaimana jika ada yang tidak lulus seleksi administrasi karena padahal sudah lolos PG? Bapak Ibu, mungkin sudah sebenarnya ini mungkin sudah ditampilkan ya di rakor Kemendikbud bahwa
setiap P1, P2, P3 itu ada seleksi administrasinya, mencegah bahwa tadi ada yang D2 ya Bapak Ibu, karena memang data Dikbudnya waktu itu mungkin tidak diverifikasi lagi pada saat seleksi administrasi. Nah ini semua P1, P2, P3 dan umum itu ada seleksi administrasinya untuk mencegah sehingga nanti jangan sampai sisa-sisanya, misalnya P1 ternyata ada yang D2, sisanya jadi nggak masuk ke P2 ya, sayang juga gitu, karena ini kan mau memenuhi kebutuhan. Nah makanya ada seleksi administrasi, nanti akan disesuaikan formasinya pada saat setelah seleksi kompetensi. Dan P3K itu ada 2 seleksi. Yang pertama adalah wajib seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini sudah ditetapkan bahwa seleksi kompetensinya menggunakan untuk P1 langsung ditempatkan, untuk P2 observasi, P3 observasi, untuk umumnya adalah UNBK. Jadi seleksi administrasi adalah wajib kalau kita ngikutin peraturan gitu. Dan bagaimana kalau dia nggak lulus seleksi administrasi? Ya berarti syarat untuk seleksi administrasinya nggak bisa, maka tidak bisa lanjut gitu. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya yang pertama sangat mengapresiasi sekali terhadap BKN yang telah membuka ruang diskusi ya bagi kami semua, karena memang kami ini juga banyak hal yang memang saya yakin teman-teman juga banyak hal yang memang ingin ditanyakan lebih lanjut, terlebih lagi pendataan saat ini seleksi P3K. Nah yang pertama Bapak Ibu, ini memang tadi juga sempat disinggung, memang forum ini bukan untuk membahas pendataan. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang saya bisa coba sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait ini Bapak Ibu, terkait mengenai dasar pendataan kan SE Menpan 1511. Nah, kemudian BKN melakukan sosialisasi disampaikan oleh Pak Harmen itu melalui slide. Nah, alangkah baiknya ini kan berhubungan dengan nasib ya, artinya nasib dalam artian masuk atau tidak masuk pendataan atau tidak masuk kriteria.